天鬼盾，玉正辉。听说还为他逆天改过命。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari Renegade Immortal, tepatnya untuklah episode terbaru guys. Untuk di part sebelumnya, kita telah diperlihatkan kalau Wang Lin menaruh curiga kepada Tian Yunji, karena sebelumnya dia berkata dirinya sangatlah menghargai yang namanya 7 warna. Tetapi ketika dia berada di dalam ruangan seni bela diri, dirinya tidaklah sengaja bertemu dengan warna abu-abu dan dia diberikan sebuah peringatan. Tidak sampai di situ juga, Wang Lin akhirnya diutus untuklah turun gunung dan pergi ke negara Lingyu. Kalau begitu ya langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pertanyaan dari Wang Lin, setelah Ling Tianhe kembali dari negeri peri hujan, roh pedang yang berada di belakangnya sekarang berada di mana? Dan itu adalah miliknya. Mendengar ini ya, mereka tidaklah mau menjawabnya, membuat Wang Lin langsunglah mengeluarkan energi spiritual dan mereka berdua secara tidak sengaja melihat lencana milik dari Sekte Tian Yun dan mereka langsunglah mengetahui kalau orang yang berada di depannya adalah Wang Lin. Dan alasan mereka tidak mau menjawabnya karena ya itu adalah bagian rahasia Sekte Pedang Dalo milik mereka guys. Tetapi jika mereka tidaklah menjawabnya ataupun tidak memberitahunya, maka ya nyawa mereka akanlah berada dalam bahaya. Sayangnya mereka lebih takut kepada Ling Tianhe sehingga mereka pun langsunglah menyerangnya yang membuat pertarungan tidak bisa dihindari. Di dalam pertarungan tersebut, Wang Lin tertarik dengan kemampuan berpedang mereka. Sebab ya untuk jiwa-jiwa mereka bisa untuklah berpindah tempat. Contohnya ya jiwa dari tetua Lu Songyi berpindah kepada senjatanya guys. Dan bagi Wang Lin ini adalah jiwa yang aneh dan begitu misterius. Dengan begitu mudahnya Wang Lin mengetahui kelemahannya. Ketika mereka berpindah tempat, pedang tersebut langsunglah dihancurkan. Dan Lu Songyi haruslah menjadi korban pertamanya. Untuk Si Fang yang melihat ini ya, dia langsunglah memohon ampun kepada Wang Lin. Dia akan memberikan sebuah giok, di mana giok ini menyimpan sebuah kemampuan bela diri tentang roh pedang. Serta dia memberikan ciancin sebagai jaminan. Dia juga memiliki kemampuan roh pedang. Waduh. Tetapi yang diinginkan Wang Lin hanyalah informasi tentang roh pedang miliknya. Dan Si Fang pun memberitahu kalau roh pedang yang dia maksud telah dikalahkan oleh Ling Tianhe. Sebelumnya mereka berdua bertarung selama 10 hari. Tetapi faktanya dia telah dikalahkan dan sekarang roh pedang tersebut telah disegel di pedang master mereka. Tidak sampai di situ juga, roh pedang tersebut ya disebarkan beberapa wilayah. Maka dari itulah, Wang Lin tidak sengaja menemukan roh pedang Zoe berada di Sekte Tian Yun. Dan dari sini, Wang Lin telah mendapati jawaban tersebut ya guys. Karena sudah mendapati informasi tersebut, Wang Lin merasa begitu bersalah kepada Zoe. Alhasil, Si Fang juga haruslah berakhir. Dan seperti biasa ya, setiap kultivator yang dihabisi oleh Wang Lin, pasti jiwanya akanlah diambil guys. Tidak sampai di situ juga, giok yang diberikan oleh Si Fang berhasil untuklah dikuasai. Dan saat ini, Qian Qian telah menjadi sandera dari Wang Lin. Selanjutnya, Wang Lin langsunglah mengambil buah sinar emas. Tetapi dia tertuju dengan akarnya karena memiliki sifat logam. Dan ini sangatlah cocok
terhadap mutiara penentang surganya. Lalu binatang nyamuknya diperintahkan untuklah menyerap semua yang berada di sekitar. Hal ini membuat binatang nyamuknya berhasil untuklah berevolusi. Namun ya sebelum itu dia haruslah mengalami proses dalam kepompong. Sedangkan untuk Qianqian, dia pun diberikan bagiannya dan dipersilakan oleh Wang Lin untuk pergi dari sini. Singkatnya, 3 bulan telah berlalu. Wang Lin telah berada di alam utara iblis bumi. Sesuai informasi yang telah dia dapatkan, kalau alam utara ini terdapatnya zona terlarang dan diisi banyak sekali binatang buas yang setara dengan Askendan. Dan saat ini ya Wang Lin sangatlah membutuhkannya guys. Namun, sudah banyak sekali binatang buas yang telah dia habisi, ternyata masihlah belum cukup. Gile, butuh berapa banyak makhluk hidup yang haruslah dia habisi guys. Sementara itu, untuk Ling Tianho, dia kedatangan tamu dengan julukan sebagai serigala serakah. Di sini dia datang untuk memberikan sebuah kesempatan besar. Dia tahu kalau Ling Tianho inginlah sekali mengalahkan orang-orang dari sekte Tianyun. Bagi sang serigala serakah itu sangatlah mudah. Dan dia pun memberitahu ribuan tahun yang lalu aliansi kultivasi telah memberikan sebuah pengumuman mencari 1 butir mutiara di seluruh dunia. Jika bisa menemukannya, maka dia akanlah diberikan 1 set sihir kelas atas. Dan maksud dari mutiara tersebut adalah mutiara penentang surgawi milik dari Wang Lin. Bahkan dia menceritakan kalau dulunya dia hampir saja mendapatkan mutiara tersebut. Tetapi ada seseorang yang bernama Si Tunan berhasil untuklah merebutnya. Meskipun katanya Si Tunan berhasil, tetapi ya faktanya kalau Si Tunan ini dikejar-kejar oleh mereka untuk memperebutkan mutiara tersebut. Dan pada akhirnya Si Tunan berhasil untuklah dikalahkan. Dan sampai saat ini mutiara penentang surgawi tersebut sama sekali tidaklah ditemukan keberadaannya. Ya intinya mereka kehilangan jejak lah. Jadi ya dia datang untuk meminta bantuan kepada Ling Tianho. Jika dia berhasil menemukan mutiara tersebut ya maka dia akanlah membantu Ling Tianho untuklah menghancurkan sekte Tianyun. Lantas Ling Tianho memberikan sebuah kesepakatan kalau dia akanlah membantunya, tetapi sebelum itu dia haruslah melakukan 1 hal untuk dirinya. Kalau gerbang roh iblis sebentar lagi akanlah terbuka. Dia ingin serigala serakah ini masuk bersama dengan ke-12 muridnya dari sekte pedang. Intinya, kalau si serigala serakah ini akanlah menjadi pelindung ke-12 muridnya. Jika mereka berhasil untuk menyelesaikannya, maka dia akanlah menjamin untuk membantunya. Sementara itu untuk Wang Lin, dia menerima undangan dari Sun Yunsan dan juga Sun Rounan yang berasal dari sekte Xuan Yuan. Tetapi kedatangan dari Sun Rounan langsunglah dimarahi oleh Sun Yunsan. Ternyata mereka berdua ini adalah kakak beradik. Dan kakaknya memperingati kepada dia untuklah jangan berada di sini karena ini adalah tempat yang begitu berbahaya. Tetapi ya sama adiknya sama sekali tidaklah didengarkan guys. Alasannya karena ini adalah tempat tanah iblis. Bahaya dan peluang selalu hiduplah berdampingan. Dan dia takut kalau dirinya kenapa-napa, dirinya tidak akanlah pernah kembali. Begitu juga berlaku kepada adiknya yang tiba-tiba datang. Tetapi ya, dia tetaplah memutuskan untuk ikut serta karena tempat yang mereka tuju ini adalah tempat yang benar-benar begitu menguntungkan. Tetapi ya, bahayanya begitu besar dan juga peluangnya begitu besar. Maka disebutlah sebagai bahaya dan peluang selalu hidup berdampingan. Dan tempat yang mereka tuju ini guys adalah gerbang roh iblis. Sudah pasti ya beberapa kultivator terkuat serta sekte-sekte lainnya akanlah ikut serta dalam semua ini. Dan mulai terlihatlah beberapa praktisi juga berkumpul.
Namun, semuanya langsunglah tertuju ketika mereka kedatangan salah satu wanita sebagai putri dari leluhur darah. Dia memiliki nama sebagai Io Yisue. Tetapi ya, semuanya ini tertuju kepada ayahnya dari Io Yisue, bukanlah kepada dirinya. Dikarenakan untuk ayahnya adalah seorang leluhur darah. Bahkan ya, rumornya kalau dia telah mewariskan seluruh kemampuan kepada putrinya. Ya, itu mah hal wajar. Jadi anggapannya kalau Io Yisue adalah pewaris. Tetapi panggungnya langsung diambil alih dengan kedatangan dari Wang Lin. Mereka semua tertuju kepada Wang Lin karena dia adalah utusan dari sekte Tianyun. Karena ya, semua kultivator sudah pasti tahu apa itu Tianyun, guys. Kehadiran dari Wang Lin juga membuat Io Yisue langsunglah teringat dengan pesan ayahnya kalau dia disuruh untuk lebih memperhatikannya. Lalu mereka kedatangan dari 12 putra sekte pedang Dalo. Ya, sebut saja sebagai 12 murid elit lah ya. Setiap dari mereka juga memiliki raw pedangnya masing-masing. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh Wang Lin, yaitu Ling Tenho. Tetapi ya, Wang Lin sama sekali tidak inginlah menatap ke arahnya, guys. Sayangnya, panggung sekte pedang Dalo hanyalah sebentar karena mereka telah kedatangan dari Tianyunzi. Lalu, Wang Lin langsunglah menghampiri gurunya dan dia diminta oleh Tianyunzi untuklah perhatikan dengan seksama. Karena ini adalah kesempatan yang begitu langka. Sebab ya, gerbang iblis hanya terbuka dalam 5.000 tahun sekali. Wadaw. Sedangkan pandangan dari Ling Tenho tertuju kepada Wang Lin. Dia merasa begitu tidak asing kepada bocah satu ini. Dan dia mempertanyakan kepada serigala Seraka yang kini sedanglah bersembunyi di pedangnya. Dan dia sama sekali tidaklah mengenalinya. Hanya saja dia mempunyai perasaan yang begitu familiar terhadap Wang Lin. Dan dia mencurigai kalau Wang Lin ini adalah keturunan dari teman lamanya, yaitu si Tunan. Dan inilah detik-detik gerbang roh iblis akan terbuka. Fenomena yang mereka lihat benar-benar begitu sangatlah menakjubkan. Dengan terbukanya gerbang roh iblis, harta yang berada di dalam planet maupun di luar planet langsunglah memasuki tanah iblis tersebut. Dan Wang Lin tidaklah sengaja melihat beberapa barang ataupun harta yang sesuai dari ingatan Tusi kalau itu adalah sebuah artefak bahan pemurnian. Lalu terlihatlah sebuah cahaya berwarna emas yang membuat seluruh pandangan mereka langsunglah teralihkan. Dan mereka pun langsunglah menyebarkan akal ilahi untuklah melihat. Dan terlihatlah sebuah token. Tetapi mereka tidak bisa untuklah menahannya. Karena tiba-tiba akal ilahi mereka langsunglah diusir. Tetapi berbeda dengan Wang Lin, akal ilahinya cukuplah begitu kuat. Dan dia bisalah melihat dalam waktu yang cukup lama daripada mereka. Yang dimana token tersebut adanya sebuah tanda. Dan secara tiba-tiba Wang Lin langsunglah batuk berdahak ya. Dari sinilah Wang Lin menyimpulkan kalau token yang memiliki tanda ini memiliki kekuatan yang begitu sangatlah besar. Dan dia sangatlah yakin seyakinnya kalau tanah roh iblis ini pastilah menyembunyikan rahasia yang lebih besar. Tetapi guys, aksi dari Wang Lin ini telah diketahui oleh Io Yisue. Dia menjadi tertarik kepadanya. Padahal ya untuk kultivasi dari Wang Lin jauh lebih rendah daripadanya. Tetapi ya untuk akal ilahinya dapatlah menembus dengan begitu mudah. Lalu Ling Tenho langsunglah menggunakan formasi 3 pedangnya untuklah menahan gerbang roh iblis agar tetaplah terbuka. Dan dia langsung memerintahkan 12 putranya untuk memasuki gerbang iblis. Begitu juga dengan Tianyunzi, meminta kepada murid-muridnya untuklah ikut serta.
Dan kita bisa melihat di balik Wang Lin ada Chen Tao serta beberapa murid yang masihlah belum diketahui namanya. Setelah mereka memasuki gerbang roh iblis, kini yang berada di luar hanya Ling Tianho dan juga Tian Yunzi. Ternyata ya, mereka berdua ini menginginkan satu harta yang barusan saja dilihat oleh Wang Lin, yaitu sebuah token. Karena untuk di masa lalu, ternyata mereka berdua mengalami sebuah kegagalan. Jadi ya, untuk kali ini mereka haruslah benar-benar siap. Tetapi di sini, Tian Yunzi tidak memperlihatkan ambisinya untuklah mendapati token tersebut. Bahkan ya, dia berucap, jika memang nantinya kedua belah pihak sama sekali tidak mendapatkan token tersebut, tidaklah menjadi masalah, karena masih ada kesempatan lain. Mendengar ini, Ling Tianho langsunglah kembali pulang. Sedangkan ya, untuk Tian Yunzi, dia sangatlah percaya kepada Wang Lin, karena ternyata dia juga mengetahui Wang Lin telah melihat token tersebut. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Kita akanlah lanjutkan untuklah di minggu depan. Dan seperti biasa, ucapan Mimin kepada kalian, terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.